Dalam kesempatan itu bahkan Ibu Puan juga sempat mengatakan dan juga menyinggung pemimpin yang katanya hanya tampil di media sosial aja dan tidak layak untuk menjadi calon presiden di tahun 2024 nanti. Halo assalamualaikum, welcome back to my video. Balik lagi sama aku Dia and welcome to Kamar 13. Oke, arek-arek Kamar 13 ku sayang. Well, walaupun Pilpres ini masih ada di tahun 2024 nanti, tapi ternyata suasananya udah mulai kerasa ya sekarang. Banyak banget yang ngomongin tentang bakal calon presiden dan juga wakil presiden di tahun 2022 ini. Bahkan banyak juga yang sudah membuat survei tentang hasil siapa sih yang nantinya akan ada di kursi RI 1 dan juga RI 2 di tahun 2024. So hari ini aku bakal bahas tentang elektabilitas para calon presiden kita di tahun 2024. Tapi sebelumnya aku ingatkan lagi untuk kalian jangan lupa untuk klik dulu tombol like, comment, share ke teman-teman kalian yang lain, dan jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasi kalian biar aku semakin semangat untuk upload videoku berikutnya. And well, check it out. Di awal tahun 2022 ini ternyata banyak sekali sederet tokoh yang akan digadang-gadang menjadi bakal calon presiden di tahun 2024 nanti. Sebenarnya banyak banget sih nama-nama yang udah mulai kita dengar. Mungkin kalian juga sempat lihat di spanduk-spanduk partai politik ataupun juga di pusat kota, bahkan sampai ke daerah-daerah, nama-nama yang pastinya selalu menjadi sorotan bagi para lembaga survei Indonesia. Sebenarnya banyak banget sih termasuk juga nama para ketua umum seperti Bapak Prabowo Subianto yang akan maju di tahun 2024 nanti. Nah, selain Pak Prabowo, ternyata nama para gubernur di Pulau Jawa khususnya ini juga menjadi sorotan, seperti Gubernur Jawa Barat yaitu Bapak Ridwan Kamil, lalu ada juga Gubernur Jawa Tengah yaitu Bapak Ganjar Pranowo, sampai dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini juga digadang-gadang akan maju di Pilpres 2024 nanti. Nah, selain ketua umum dari Gerindra ya, ternyata ketua umum dari Partai Demokrat sendiri yaitu AHY, Agus Harimurti Yudhoyono, ini juga digadang-gadang akan maju di tahun 2024 nanti. Sampai dengan Erick Thohir ini juga dengar-dengarnya juga akan maju di Pilpres tahun 2024 nanti. Ya kita masih belum tahu sih sebenarnya. Nah, tapi ada kabar yang cukup memanas sebenarnya tentang Bapak Ganjar Pranowo. Di dalam hasil lembaga survei ternyata hasilnya jauh lebih unggul daripada Ibu Puan Maharani. Di internal PDIP sendiri, nama Ganjar Pranowo dan juga Ibu Puan ini kerap digadang-gadang akan maju di Pilpres tahun 2024 nanti. Kabar-kabarnya katanya Ibu Puan ini akhir-akhir ini di bulan Februari tahun 2022 ini persaingan sama Pak Ganjar tuh udah makin kelihatan, Bahkan Ibu Puan juga katanya beberapa kali sempat nyindir Pak Ganjar. Sampai-sampai Ibu Puan tuh sempat mengatakan bahwa ketika beliau mengunjungi daerah, terutama di daerahnya Bapak Ganjar di Jawa Tengah, Pak Ganjarnya tuh nggak nyambut Ibu Puan. Gak cuma sampai di situ, ternyata internal PDIP pun ini juga kayak udah mulai memanas, udah mulai terbentuk dua kubu ya, mana yang mulai mendukung Ibu Puan dan juga mana yang mulai mendukung Bapak Ganjar untuk maju ke Pilpres 2024. Bisa dilihat dari bulan Mei tahun 2021 kemarin, Bapak Ganjar ternyata nggak diundang di dalam rangkaian acara PDIP di daerah Semarang yang ternyata dihadiri langsung oleh Ibu Puan Maharani. Dalam kesempatan itu bahkan Ibu Puan juga sempat mengatakan dan juga menyinggung pemimpin yang katanya hanya tampil di media sosial aja dan tidak layak untuk menjadi calon presiden di tahun 2024 nanti. Kedepan ini adalah pemimpin yang memang ada di lapangan, bukan ada di sosmed. Pemimpin yang memang dilihat
sama teman-temannya, sama orang-orangnya yang ngedukungnya. Nah, pasti kalian banyak yang penasaran terus gimana dong elektabilitas sebenarnya antara Ibu Puan sama juga Bapak Ganjar ini dia gitu. Oke, jadi sebenarnya gini Rek, dalam berbagai lembaga survei nama Ganjar Pranowo ini selalu menjadi urutan 3 besar dengan elektabilitas tertinggi. Bahkan nama Bapak Ganjar Pranowo ini sendiri kerap bersaing sengit dengan Prabowo Subianto. Dan pada umumnya hampir di semua lembaga survei nama Ganjar Pranowo ini elektabilitasnya lebih dari 20%. Sementara Ibu Puan Rek biasanya berada dalam 10 tokoh di Indonesia yang digadang-gadang akan maju di Pilpres 2024 nanti. Elektabilitasnya pun itu cuma berkisar antara 1 sampai 5% doang. Nah, dari hasil lembaga survei SMRC atau Saiful Mujani Research and Consulting memperlihatkan ada sebuah peta persaingan calon presiden di Pulau Jawa ini, mulai dari Ridwan Kamil, Anies Baswedan, Prabowo Subianto sampai dengan Ganjar Pranowo. Bahkan berdasarkan simulasi top of mind, Ridwan Kamil ini Rek memperoleh elektabilitas sebesar 13%. Lalu disusul dengan Anies Baswedan sekitar 12,2%, Prabowo Subianto 12%, dan Ganjar Pranowo 10,7%. Nah, nama Puan Maharani sendiri Rek ini tidak masuk dalam 18 nama top of mind potensial calon presiden. Tapi selain itu ada juga lembaga jaringan survei publik Indonesia atau JSPI ini juga mengumumkan tentang penempatan elektabilitas antara Prabowo Subianto yang katanya bersaing sengit dengan Bapak Ganjar Pranowo. Bapak Prabowo Subianto ini ternyata menempati posisi paling atas dari survei yang dilakukan oleh JSPI. Bahkan Prabowo juga mengungguli para tokoh-tokoh sebelumnya. Sementara posisi kedua ini juga ditempati oleh Bapak Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah saat ini. Elektabilitasnya sekitar 15,1%. Dan posisi ketiga ditempati oleh Gubernur Jakarta, yaitu Bapak Anies Baswedan yang menempati angka 13,9%. Nah, menurut Tempo.com sendiri mengatakan, Rek, dari simulasi 19 nama bakal calon presiden di tahun 2024, nama Ganjar Pranowo ini juga menempati posisi kedua setelah Prabowo Subianto yang memperoleh suara 24,1%, sedangkan untuk Bapak Ganjar Pranowo ini menempati posisi 20,8% dan Anies Baswedan menempati posisi 15,1%. Kemudian di bawah itu disusul lagi dengan Ketua Umum Partai Demokrat yaitu Agus Harimurti Yudhoyono dengan perolehan 6,8%. Setelah itu ada juga Bapak Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat yang memperoleh suara sekitar 5,5%. Nah, di sini bukanlah nama Ibu Puan Maharani, Rek, tetapi ada nama lagi yaitu Bapak Sandiaga Salahuddin Uno selaku Menteri Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif yang mendapatkan sekitar 3,9%. Setelah itu disusul lagi oleh Menteri Sosial Tri Risma hari ini 3,2%. Nah, sebenarnya banyak banget sih Rek, lembaga-lembaga survei yang sudah mulai bekerja dengan mencari kira-kira elektabilitas tertingginya ini siapa sih yang bakal digadang-gadang untuk menjadi calon presiden di tahun 2024 nanti. Tetapi rata-rata hampir setiap lembaga survei itu hampir 3 besar yang menempati posisi pertama adalah Bapak Prabowo Subianto yang selalu bersaing ketat dengan Bapak Ganjar Pranowo dan disusul oleh Bapak Anies Baswedan, setelah itu baru Bapak Ridwan Kamil. So sebenarnya kira-kira nih Rek ya, menurut kalian siapa sih bakal calon presiden yang akan menempati kursi RI 1 dan juga RI 2 di tahun 2024 nanti? Kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar. And thank you for watching. Bye!